Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Alih fungsi lahan pertanian meluas, petani khawatir sawah tinggal nama. Maksimalkan pembinaan dan pengawasan, hindari LPD terjerat hukum. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madis Koden Karang, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, alih fungsi lahan pertanian di kawasan perkotaan kian merajalela dan seolah tidak terkontrol. Sawah-sawah produktif kini kian terkikis, terdesak pembangunan akibat semakin padatnya penduduk perkotaan. Kondisi ini membuat para petani kian resah dan khawatir beberapa tahun kemudian sawah hanya tinggal nama. Sebut saja Pak Tani terlihat tengah sibuk menanam bibit padi di tengah pematang sawah yang sudah dibajak yang berada di salah satu pinggiran Denpasar. Meski tidak bersedia untuk diwawancara, dari perbincangan Pak Tani mengaku lahan miliknya ini adalah sebagian kecil lahan sawah yang masih produktif. Sedangkan lahan milik warga lainnya kebanyakan sudah tidak diolah kembali dan menjadi lahan tidur. Salah satu faktor menurutnya adalah karena adanya pembangunan yang begitu masif di sekitarnya. Baik itu untuk hunian, rumah ruko, dan tempat usaha lainnya. Akibat banyaknya pembangunan di sekitar, berdampak juga terhadap sulitnya sumber air yang digunakan untuk mengairi sawah mereka. Bahkan beberapa saluran air sudah tersumbat dan bahkan hilang. Dirinya pun khawatir beberapa tahun kemudian sawah tempatnya berdiri saat ini akan habis diserbu pembangunan yang sangat meluas. Ditemui di tempat berbeda, Guru Besar Sosial Ekonomi Pertanian UNUD, Profesor Insinyur I Gusti Agung Ayu Ambarwati berpendapat, alih fungsi lahan khususnya di wilayah perkotaan memang sulit untuk dihindari. Pertambahan penduduk di perkotaan secara tidak langsung akan diikuti dengan pemenuhan fasilitas, baik itu fasilitas umum seperti sekolah dan juga kebutuhan tempat hunian. Meski demikian, untuk mempertahankan lahan pertanian produktif, pemerintah daerah diharapkan lebih tegas dalam menegakkan aturan tata ruang serta kawasan-kawasan yang boleh atau tidak untuk mendirikan bangunan. Nah, yang jelas bahwa kalau yang lihat pengalaman ya di kota-kota besar gitu, maksudnya bahwa alih fungsi lahan tidak bisa kita hindari, tetapi kan peraturan pemerintah sudah ada tuh, misalnya bisa mengikuti tata ruang sesuai dengan apa yang dicanangkan. Barangkali itu sebenarnya sudah mengatur bagaimana alam, betulnya. Tapi kalau ini yang dirusak, nah ini yang gitu. Tapi tidak bisa juga dipungkiri karena kalau sistem kita, misalnya kan sistem waris tuh ada sekian dibagi sekian untuk perolehan ini. Kalau misalnya tidak dijual, siapa yang memberi makan? Nah ini yang memang kedepannya memang pemerintah perlu menerapkan, jadi menuruti juga sesuai dengan tata ruang yang diperuntukkan itu, sehingga kita tidak terlalu bias dengan kondisi yang tidak kita harapkan. Yang kira-kira begitu sih. Pelan tapi pasti, lahan pertanian produktif di Bali khususnya di perkotaan saat ini kian terdesak oleh pembangunan. Salah satunya yang terpantau di seputaran Jalan Suradipa Denpasar ini. Lahan-lahan sawah di kawasan ini kini sudah banyak hilang dan digantikan oleh bangunan. Padahal pengumuman larangan mendirikan bangunan masih berdiri kokoh di sekitar lokasi. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemerintah Provinsi Bali berencana akan melakukan moratorium alih fungsi lahan produktif untuk fasilitas komersil seperti akomodasi pariwisata. Kebijakan ini sebagai langkah strategis pasca banjir besar yang terjadi 10 September 2025. Menanggapi hal tersebut, tokoh masyarakat asal Desa Adat Canggu Inengah Sudarsana menilai bahwa jalur hijau di kawasan pariwisata seperti Kota Utara sudah banyak terbangun akomodasi pariwisata. Maka dari itu ia berharap pemerintah provinsi maupun Kabupaten Badung bisa menyikapi hal ini dengan bijak. Bahwasanya kawasan jalur hijau yang sudah terbangun akomodasi pariwisata agar tetap diberikan izin dan ruang untuk melaksanakan kegiatan pariwisata. Di sisi lain, ia setuju dengan rencana Gubernur Bali untuk melakukan moratorium alih fungsi lahan produktif menjadi komersil. Namun kawasan yang dimoratorium harus ditentukan. Jangan sampai kawasan pariwisata yang sudah terbangun akomodasi
pariwisata justru kena dampak moratorium. Maka dari itu harapan saya kepada pemerintah daerah yang sudah terbangun fasilitas wisata di kawasan jalur hijau itu tidak usah di moratorium. Perlu diperhatikan, perlu dicarikan jalan keluar oleh pemerintah daerah. Misalnya bagaimana dia mendapatkan perizinan. Sekarang sekalipun sekarang ada SOS, sekarang pemerintah daerah tingkat 2 atau provinsi kan bisa mengeluarkan perizinan. Untuk apa? Untuk meningkatkan APBD. Ya karena APBD Badung, APBD provinsi semua bersumber dari daerah pariwisata. Oke, seperti apa yang dikatakan tadi. Di daerah-daerah yang memang tidak perlu dibangun kawasan pariwisata yang belum terbangun, itu wajib di moratorium. Sehingga Bali tidak kehabisan lahan. Tapi khusus di daerah-daerah pariwisata seperti yang saya katakan tadi, di daerah Kuta Utara, Canggu, Tibu Benang, Kerobokan, termasuk di kawasan Mengui Selatan seperti di Prerenan, seperti di Sese, yang sudah terbangun. Semua nih loh. Tidak ada namanya jalur kuning, semua perusahaan-perusahaan atau pengusaha-pengusaha pariwisata sudah membangun di tanah-tanah yang jalur hijau, yang sudah dikontrakkan oleh masyarakat. Kalau itu sekarang di moratorium, saya tidak setuju. Tapi itu dicarikan solusi, dicarikan jalan keluar, supaya bangun itu sudah bisa berizin. Dan kalau sudah berizin, bisa kita pungut pajak. Karena pajak salah satu adalah kontribusi daripada APBD Badung. Maka dari itu, itulah harapan saya ke depan. Lebih lanjut ia menjelaskan salah satu sumber APBD Kabupaten Badung berasal dari sektor pariwisata. Jika semua di moratorium, maka dikhawatirkan sumber pajak yang dihasilkan dari sektor pariwisata akan hilang. Andika, Bali TV. Universitas Bali Internasional UNBI menggelar rangkaian Dies Natalis ke-10 pada Jumat 3 Oktober 2025 di kampus UNBI Denpasar. Perayaan 1 Dasawarsa ini diwarnai dengan berbagai kegiatan yang melibatkan sivitas akademika, masyarakat, serta mitra strategis kampus. Puncak peringatan akan berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2025 mendatang. Momentum 10 tahun UNBI ditandai dengan kegiatan jalan santai, senam lansia, pemeriksaan kesehatan, serta pengundian door prize. Selain itu, agenda turut dimeriahkan dengan UNBI Trainer Expo, edukasi penggunaan tebal modern, peresmian koperasi Werdi Husada UNBI, UNBI Mart, hingga Open Campus bersama SMA, SMK Sebali yang memberikan ruang interaksi lebih luas dengan masyarakat. Rektor UNBI Profesor Imade Bakte menegaskan bahwa perjalanan 1 dekade ini merupakan tonggak penting. Sejak bertransformasi dari institut menjadi universitas, UNBI berhasil membangun fondasi kelembagaan, akreditasi program studi, serta penguatan SDM dan kurikulum. Hal ini menjadi modal untuk melangkah menuju internasionalisasi, sejalan dengan kebutuhan masyarakat terhadap tenaga profesional di bidang kesehatan, bisnis digital, dan psikologi. Kita sudah meletakkan fondasi yang cukup kuat untuk UNBI maju ke depan. Dari segi kelembagaan, prodi, organisasi prodi, dan persiapan untuk kita take off ke depan sudah menurut pendapat saya pribadi sudah cukup ya, baik SDM. Yang kedua, bahwa prodi-prodi UNBI yang sangat dibutuhkan. Kalau kita lihat semua itu sangat dibutuhkan. Cuma karena dia baru, belum dikenal oleh masyarakat. Sementara itu, Ketua Yayasan Anugerah Husada Bali Indonesia, Inyoman Gede Astina menekankan bahwa perayaan ini bukan hanya milik sivitas akademika, melainkan juga wujud kebersamaan dengan masyarakat. Melalui beragam agenda yang dilaksanakan, UNBI menunjukkan kepedulian pada kesehatan, pemberdayaan UMKM, serta pembukaan akses pendidikan tinggi bagi generasi muda Bali. Saat ini, UNBI telah memiliki 17 program studi yang siap dipilih sesuai minat dan kebutuhan calon mahasiswa. Doa restunya Ibu Bapak, masyarakat di Denpasar, di Bali khususnya, dan kami juga akan mengadakan open house ya. Jadi untuk tahun akademik 2006-2007 kami juga mengundang ya
para siswa SMA dan SMK untuk datang ke kampus kami, ya karena kami memiliki sebenarnya 17 program studi ya yang kami sudah punya, dan masyarakat tentu bisa memilih apa yang mereka inginkan sesuai dengan kemampuan mereka, bisa memilih dari 17 program studi yang kami miliki. Terima kasih. Unbi optimis bahwa dalam dekade berikutnya kampus ini akan semakin berperan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, dan inovasi di Bali, sekaligus berkontribusi lebih luas di tingkat nasional maupun internasional. Yana, Bali TV. Maksimalkan pembinaan dan pengawasan, hindari LPD terjerat hukum. Kami segera kembali dengan laporannya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Do! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah! Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Dia percaya diri kalau senyumnya ya ada yang kuning-kuning, ada segala macam. Sekali lagi saya bilang pencabutan bukan adalah solusi. Pasien-pasien dengan support suami, support anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya itu luar biasa. Sakit yang terkontrol kita tidak sebut sebagai sakit. Sehat pada usia lanjut dilihat dari... Saksikan Harmoni Bali setiap minggu pukul 16 WITA hanya di Bali TV. Pemirsa, permasalahan-permasalahan yang terjadi di LPD sebaiknya diselesaikan di desa adat. Memaksimalkan pembinaan dan pengawasan LPD menjadi suatu upaya dalam menghindari LPD masuk dalam permasalahan hukum. BKS LPD Denpasar, Wayan Loko, mengatakan adanya indikasi beberapa LPD di Denpasar kini sedang dibidik aparat penegak hukum menjadi perhatian pihaknya. Menurutnya, pembinaan terhadap LPD di Denpasar dirasakan sudah cukup dilakukan. Namun tergantung dari masing-masing LPD dalam menyikapi arahan dari BKS LPD dalam membangun kepentingan masyarakat dan menghindari kasus hukum. Pihaknya sudah mewanti-wanti dalam mengoperasikan LPD untuk menghindari tindakan negatif atau melanggar hukum. Terkait adanya sejumlah LPD di Denpasar yang diduga tersangkut hukum, Wayan Loko tidak menampik hal itu. Namun yang utama yakni pembinaan lebih lanjut terhadap pengurus sehingga terhindar dari jeratan hukum, di mana LPD merupakan salah satu penopang kegiatan di desa adat. BKS Kota Denpasar sudah mewanti-wanti kepada semua LPD sebaiknya kita harus mengoperasionalkan LPD itu harus sedikit untuk menghindari segala dalam bentuk perbuatan yang negatif, dalam hal ini pelanggar hukum seperti itu. Kita tidak menampik itu dari perkembangan pelaksanaan LPD ada 1-2 LPD yang mengalami hal seperti itu. Nah, kalau memang dia melakukan hal-hal yang terkait dengan hukumnya silakan. Tapi yang utama ke pembinaan lebih lanjut. Raiswantaro, Bali TV. Sejumlah LPD di Bali saat ini memang jadi bidikan aparat penegak hukum atas dugaan terjadinya penyimpangan penggunaan dana LPD.
Tidak hanya di Denpasar dan Buleleng, namun di Gianyar juga ada yang sedang dipelototi aparat penegak hukum. Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa BKS LPD Provinsi Bali ingin cendekiawan yang berperan dalam perencanaan program kerja, pengawasan hingga perlindungan simpanan masyarakat Kramo LPD tak menampik jika ada beberapa LPD di Bali melakukan dugaan pelanggaran. Cendekiawan yang didampingi Wayan Loko, BKS LPD Denpasar dan Made Pasti menjelaskan bahwa pihaknya berterima kasih kepada tokoh adat, Kramo adat dan juga para tokoh karena hingga saat ini LPD sudah berjalan beriringan di desa adat sudah 41 tahun. Karena LPD juga berperan dalam pelestarian seni, adat dan budaya termasuk upacara adatnya. Saat ini ada sebagian kecil LPD bermasalah. Di Bali terdapat 1.439 LPD dengan pengawasan dari LPD sekitar 70 NA orang yang sudah barang tentu jauh dari kata ideal. Terkait pengawasan, pihaknya sudah melakukan pembinaan dan pelatihan melalui LPD selaku pembina teknis dan tim pembina umum yang dibentuk Pemprov Bali. Guna menjaga marwah LPD di Bali, ada Bendesa Adat selaku pengawas ex officio dibantu dengan orang-orang yang punya kemampuan di desa adat yang dipilih melalui Parlemen Desa Adat. Ini juga masuk dalam salah satu upaya dalam pencegahan agar tidak terjadi fraud di LPD. Kedepannya jika ada masalah mengenai LPD, ia berharap diselesaikan dulu di desa adat melalui musyawarah mufakat. Apalagi ada program pemerintah yakni Balikerta Adiaksa yang mana bisa dimanfaatkan dalam menyelesaikan persoalan secara restoratif justice atau RJ. Mengenai pengawasan, dari 1.439 LPD di Bali tentu tidak sebanding dengan jumlah LPD yang berkisar 70 orang. Masih kurang. Namun demikian pihak yang sudah maksimal melakukan pengawasan. Oleh karena itu saya kira untuk masalah-masalah yang mungkin ada, sebaiknya mari kita selesaikan di desa adat dulu. Artinya bagaimana musyawarah mufakat, istilah pengelisir Bali itu, ikannya dapat, air kolamnya tidak keruh, dan juga bunga tunjungnya juga tidak layu, kan begitu istilah Balinya. Oleh karena itu, kan ada program pemerintah juga, istilahnya ya, restoratif justice itu, mari kita upayakan agar kalaupun ada terjadi masalah, tentu masalah salah analisa, salah administrasi. Kalau memang oknum yang memang melakukan hal yang koruptif, itu tentu ya, mari juga kita bina bersama-sama. Saat ini dari data, beberapa masalah LPD yang sudah masuk tipikor dan hampir merata di seluruh Bali. Terbaru yang sudah divonis ada LPD Ngis, LPD Intaran, dan LPD Desa Adat Tamlang. Terpenting bagaimana masalah LPD dapat diselesaikan secara internal di desa adat dan diharapkan bisa melalui Balikerta Adiaksa yang sudah diberikan ruang oleh pemerintah. Lebih tepatnya adanya pembinaan yang dilakukan pemerintah dan penegak hukum mengenai LPD. Karena LPD adalah untuk kepentingan desa adat yang ada di Bali. Raiswantara, Bali TV. Sebuah perayaan menandai 3 tonggak penting, yakni HUT ke-74 YKP, HUT ke-40 Stipol Wirabakti, dan HUT ke-16 SMKS Wirabakti. Momen kebersamaan ini menegaskan konsistensi YKP Bali yang lahir dari semangat kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan yang kini terus menyalakan api pengabdiannya kepada generasi muda berkarakter. Acara peringatan dipusatkan di Aula Kampus Stipol Wirabakti Denpasar Jumat tadi. Kegiatan ini melibatkan seluruh sivitas akademika mulai dari siswa, mahasiswa hingga para alumni. Sejumlah tokoh penting turut hadir diantaranya Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali, Ketua LVRI Bali beserta veteran, Ketua Yayasan Kebaktian Proklamasi, Pemuda Pancamarga dan sejumlah undangan lainnya. Ketua Panitia HUT, Insinyur Ngurah Putrawan menyampaikan bahwa perayaan yang dijadikan satu ini bertujuan untuk membangun insan kreatif, inovatif, dan berwawasan kebangsaan. Momen ulang tahun ini menjadi ajang konsolidasi internal untuk memperkuat peran pendidikan melalui SMKS dan Stipol Wirabakti. Kedua komponen ini dinilai berkontribusi besar dalam membentuk generasi penerus yang berkarakter kebangsaan
dan mampu memenuhi tuntutan zaman. Salah satunya dengan meluncurkan inovasi media komunikasi suara YKP. Salah satunya adalah di era digital ini kita sudah meluncurkan suara YKP dalam bentuk online untuk komunikasi antar pejuang, antar masyarakat, dan sekaligus berkontribusi kepada Provinsi Bali dalam pembangunan wawasan kebangsaan. Di tempat yang sama, Ketua YKP Provinsi Bali I Gusti Ngurah Gede Yudana menjelaskan bahwa YKP didirikan atas gagasan para pejuang dan pemerintah Provinsi Bali untuk membantu korban perang dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Ia menegaskan sejak berdiri hingga kini di usia ke-74 tahun, YKP tetap berkomitmen memberikan pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat. Setelah generasi muda yang pimpin YKP ini, programnya dicari yang terjangkau oleh masyarakat kecil, terutama membuat SMA yang dijangkau oleh masyarakat kecil, dan ternyata ini mendapat sambutan yang luar biasa daripada masyarakat. Sudah itu Stishpol juga kita buat. Nah, di samping itu memperingati para pejuang yang gugur. Sementara itu, Ketua LVRI Bali I Gusti Bagus Saputra mengucapkan selamat ulang tahun YKP Bali. Dengan perjalanan panjang yang telah ditempuh, ia berharap YKP dapat terus meningkatkan mutu pendidikan melalui Stipol Wirabakti dan SMKS Wirabakti, sehingga mampu menciptakan sumber daya manusia yang handal dan menjadi motor penggerak pembangunan. Mengadakan pendidikan berupa Stipol Wirabakti, berupa SMK yang menjuruskan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal yang menjadi motor penggerak pembangunan di kemudian hari. Apresiasi juga disampaikan oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali, Gede Surolaga. Ia berharap keberadaan ketiga lembaga ini, yaitu YKP, Stipol, dan SMKS Wirabakti, dapat menjadi lembaga pendidikan yang terus membangun insan kreatif, inovatif, dan berwawasan kebangsaan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Yayasan Kebangsaan Proklamasi, Stipol Wirabakti, kepada SMK Wirabakti. Semoga menjadi lembaga pendidikan yang kreatif, inovatif. Puncak perayaan HUT ke-74 YKP, HUT ke-40 Stipol Wirabakti, dan HUT ke-16 SMKS Wirabakti Denpasar ditutup dengan tradisi pengerukan tumpeng bersama. Acara juga diisi dengan momen sakral, yaitu pemberian penghargaan kepada ahli waris pejuang Menlumut yang gugur bersama I Gusti Ngurah Rai dalam pertempuran Puputan Margarana. Indrawan, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi rumah WNA, tempat produksi ganja sistem hidroponik, digerebek polisi. Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Hamco, cat kayu dan besi. Semangat mengguli kota Paris edot ngibur tuh sing ngelah pipis.
Pemirsa, petugas Direktorat Narkoba Polda Bali menggerebek sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Bina Kusuma 4 Ubung, Denpasar yang dijadikan tempat produksi ganja dengan sistem hidroponik. Dalam kasus ini, polisi mengamankan pasangan suami istri asal Belanda dan Rusia. Beginilah kondisi saat petugas Direktorat Narkoba Polda Bali melakukan penggerebekan sebuah rumah kontrakan berlantai 2 yang berada di Jalan Bina Kusuma 4, Ubung, Denpasar. Rumah tersebut ditempati warga negara asing asal Belanda berinisial NR dan istrinya. Di dalam rumah, polisi menemukan sebuah ruangan yang di dalamnya berisi tanaman ganja. Pohon ganja tersebut ditanam dengan sistem hidroponik yang lengkap dengan peralatan pendukungnya. I cannot think. Oh, this one is really pain. Oh, this one is really pain. Maksudnya sini dulu. Nanti kita hitung. This one is really Sekarang yang di sana, alat-alat. Direktur Res Narkoba Polda Bali, Kombes Polisi Radian mengatakan terungkapnya kebun pohon ganja ini berawal dari informasi masyarakat dugaan adanya kegiatan menanam ganja dilakukan oleh warga asing. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan petugas mengamankan tersangka NR yang sedang berada di depan rumah dan polisi melakukan penggeledahan. Di lantai 2 rumah tersebut ditemukan pohon ganja yang ditanam dengan sistem hidroponik. Kami mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama NR. Pada saat itu beliau sedang berada di depan rumah dan kami melakukan penangkapan dan selanjutnya melakukan penggeledahan. Selanjutnya kami masuk ke dalam rumah tersebut. Di lantai 2 kami melakukan penggeledahan. Ditemukan bukti bahwa tersangka membangun atau membuat tenda hidroponik termasuk kelistrikan dan pengairan serta mulai dari penyemaian biji hingga pembibitan pada pot hidroponik serta area pertumbuhan tanaman ganja yang siap panen. Dari hasil pemeriksaan tersangka yang membuat tenda hidroponik termasuk kelistrikan, pengairan dan penyemaian biji hingga pembibitan dan areal pertumbuhan tanaman ganja yang siap panen. Tersangka mengaku mendapat bibit ganja bernama C yang kini masih dalam penyelidikan lebih lanjut pihak kepolisian dan pembibitan dilakukan sejak bulan Mei lalu serta mengaku belum sempat dipanen. Raiswantara, Bali TV. Menanggapi dinamika terkait penutupan akses jalan di kawasan Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana GWK yang sempat menimbulkan keberatan dari masyarakat sekitar, manajemen PT Garuda Adimatra Indonesia atau GWK menegaskan bahwa lahan yang dipermasalahkan merupakan aset sah milik perusahaan. Hal ini dipastikan melalui proses verifikasi bersama di kantor wilayah BPN Provinsi Bali, di mana sejumlah bidang tanah yang selama ini difungsikan sebagai badan jalan ternyata masih berstatus sebagai aset kepemilikan PT Garuda Adimatra Indonesia. Namun demikian, sebagai bentuk komitmen menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat, pihak manajemen GWK mengambil langkah solutif yang bijaksana dengan melakukan penggeseran tembok agar dapat digunakan masyarakat sebagaimana mestinya. Berdasarkan rilis yang dikeluarkan pihak GWK, menyebutkan bahwa GWK memberikan akses pemanfaatan sebagian asetnya yang berupa jalan sepanjang digunakan sesuai fungsinya sebagai akses jalan. Langkah nyata itu merupakan bentuk penyelesaian yang mengedepankan kearifan lokal, komunikasi efektif, kolaboratif, dan bijak dari manajemen GWK, sekaligus menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar kawasan dan memastikan keberlanjutan pengelolaan kawasan wisata budaya yang menjadi ikon Bali dan Indonesia.
Sementara itu, Bendesa Adat Unggasan yang juga Wakil Ketua 1 DPRD Bali Wayandisel Astawa berharap pembongkaran pemagaran yang sedang dilakukan manajemen GWK ini benar-benar sesuai dengan aspirasi masyarakat. Diesel menegaskan posisi tembok yang akan dibongkar hingga kini masih belum jelas. Ia kembali menekankan agar pembongkaran dilakukan tepat pada titik yang diharapkan masyarakat. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, kepemilikan villa oleh warga negara asing WNA di Bali kembali menjadi sorotan. Dari sisi hukum, pendirian villa pada dasarnya tidak menimbulkan masalah selama seluruh persyaratan formal seperti lokasi, izin, dan legalitas telah dipenuhi. Namun sejumlah kasus menunjukkan adanya cacat hukum dalam proses perolehan legalitas tersebut. Praktisi hukum Ida Bagus Kiana mengatakan fenomena ini kerap terjadi ketika tanah negara atau kawasan yang seharusnya dilindungi seperti mangrove beralih menjadi milik pribadi melalui proses tidak sah. Mekanisme yang digunakan biasanya memanfaatkan bukti pipil dan pembayaran pajak, ditambahkan dengan surat keterangan dari aparat desa yang kemudian dipakai untuk mengurus sertifikat dan izin pendirian villa. Akibatnya villa berdiri dengan dokumen lengkap, tetapi sesungguhnya berawal dari prosedur yang menyimpang. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan serius. Jika dibiarkan, WNA yang merasa dirugikan justru akan membawa kasus ini ke ranah internasional dengan dalih memiliki bukti legalitas formal. Nah, kalau proses ini semua dijalani, lalu keluar sebuah sertifikat, lalu keluar sebuah izin untuk mendirikan villa, tetapi ternyata prosesnya cacat hukum. Nah, ini perlu kehati-hatian. Karena apa? Orang asing ini akan berpikir bagaimana sih penegakan hukum aturan di Indonesia, khususnya Bali. Kami mempunyai pembuktian, tetapi faktanya terjadi seperti ini. Nah, yang itu aja khawatirkan dia akan jadi corong di luar negeri, akan mengomongi tentang masalah tatanan hukum kita di negara kita. Benar saja seperti Pak Yusril pernah bilang, kadang-kadang hukum kita multitafsir. Itu yang tuh aja khawatirkan. Mangrove kok bisa jadi milik seseorang, milik apalagi milik orang asing, ini kan pasti ada sesuatunya. Ini yang ditelusuri, sehingga orang asing itu pun sadar bahwa proses yang dia lakukan itu salah, bukan tatanan hukum. Kami yang cacat, manusia-manusia yang menjalankan proses ini, yang mempunyai otoritas tentang keluarnya sebuah legalitas formal seperti sertifikat ataupun izin, ini yang nggak beres manusianya, ini yang harus ditelusuri. Jangan langsung orang asingnya disalahkan, nanti dia akan ngomong gimana saya punya pembuktian, saya punya sertifikat, saya punya izin, sekarang terjadi seperti ini, bagaimana prosesnya? Nah, inilah tuh aja khawatirkan agar jangan dia bicara di luar negeri tentang penegakan hukum kita di Bali, khususnya di Indonesia. Otoritas terkait didorong untuk melakukan penelitian dan penelusuran lebih mendalam terhadap setiap kasus kepemilikan villa WNA. Permasalahan bukan terletak pada aturan hukum yang berlaku, melainkan pada praktik oknum yang menyalahgunakan kewenangan dalam menerbitkan legalitas formal. Yana, Bali TV. Respon masyarakat masih rendah, tingkat partisipasi program Satu Keluarga Satu Sarjana di Bali belum optimal. Kami segera kembali dengan informasinya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Segar-segar Luwak White Coffee. Luwak White Coffee less sugar dulu. Wah. Luwak White Coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media @Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak White Coffee, rendah gula, nyaman diminum.
Pemirsa, program Satu Keluarga Satu Sarjana di Bali hingga kini masih menghadapi tantangan dalam realisasi target. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya serius dalam meningkatkan partisipasi agar sasaran program dapat tercapai. Rektor Universitas Bali Internasional (UNBI), Profesor Imade Bhakta menyampaikan bahwa di UNBI telah menyiapkan 20 kuota beasiswa, namun baru 5 yang terserap. Minimnya respon masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat meski beasiswa yang diberikan mencakup biaya hidup maupun biaya pendidikan. Selain itu, sebagian besar perguruan tinggi negeri maupun swasta juga dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan dari program tersebut. Tantangan utama terletak pada kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Padahal tujuan dari program ini sangat mulia, yakni meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Bali melalui kesempatan pendidikan yang lebih merata. Profesor Bhakta menekankan perlunya kerjasama lebih erat antara pemerintah daerah, otoritas terkait, serta perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperluas pemahaman masyarakat mengenai program Satu Keluarga Satu Sarjana, sehingga mereka lebih siap untuk ikut serta. Antara pemerintah, Pemda dengan aparat-aparatnya di bawah dengan PTN, dengan perguruan tinggi, sehingga masyarakat tahu apa sih yang kita maksud dengan program Satu Sarjana Satu Keluarga. Mereka bersiap, karena kan bagus sekali. Ya. Mereka disiapkan tempat, diberi biaya itu, biaya pendidikan satu orang. Nah, kalau berniat pasti jadi. Program Satu Keluarga Satu Sarjana ini dinilai sangat bermanfaat karena memberikan dukungan komprehensif mulai dari biaya pendidikan hingga biaya hidup. Dengan keseriusan dan niat yang kuat, target peningkatan partisipasi dapat diwujudkan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bali. Yana, Bali TV. Melalui strategi digitalisasi dan teknologi informasi, Banyuwangi berhasil mengubah citra daerah dari yang dulunya kurang diperhitungkan menjadi salah satu kabupaten dengan inovasi pelayanan publik terbaik di Indonesia. Untuk itu puluhan wartawan bersama pemerintah Kabupaten Buleleng melakukan studi komparasi ke pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Fokus kunjungan ini adalah mempelajari strategi pengelolaan informasi dan transformasi digital yang telah lama menjadi andalan Banyuwangi. Gaung inovasi Banyuwangi sudah terdengar hingga tingkat nasional bahkan internasional. Untuk itu rombongan dari Pemkab Buleleng yang dipimpin Asisten 3 Sekretariat Daerah Setda Buleleng Gede Sugiarto Widiade bersama sejumlah pejabat serta awak media lokal ingin melakukan studi komparasi untuk memperluas wawasan serta berbagi pengetahuan mengenai tata kelola informasi publik. Sugiarto juga menambahkan keterlibatan wartawan dalam studi komparasi ini penting agar media bisa mendengar langsung pengalaman dan inovasi yang dijalankan Banyuwangi, sehingga mampu memberikan perspektif yang lebih luas bagi masyarakat Buleleng. Kedatangan rombongan Buleleng disambut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Banyuwangi, Muhammad Januar Bramuda. Dalam paparannya, Bramuda menuturkan bahwa Banyuwangi dapat berkembang melalui strategi digitalisasi, meski sebelumnya dikenal sebagai daerah dengan berbagai keterbatasan. Kunjungan studi komparasi ini diharapkan memberi inspirasi bagi Pemkab Buleleng dalam memperkuat tata kelola informasi serta meningkatkan kualitas komunikasi publik di era digital. Yasri Yuli, Bali TV. Revitalisasi Pantai Kuta harus segera dilakukan dalam menjawab kegundahan para pelaku usaha yang melihat jika Pantai Kuta terkesan mulai ditinggalkan oleh wisatawan yang berkunjung ke Bali. Dengan adanya revitalisasi, diharapkan penataan pantai kembali indah dan cantik serta jauh dari kemacetan. Pemirsa, siapa tidak mengenal Pantai Kuta yang merupakan salah satu ikon ternama tempat wisata apabila berkunjung ke Bali. Namun kini sejumlah kalangan pelaku usaha merasa cemas karena terkesan Pantai Kuta mulai ditinggalkan wisatawan yang mulai bergeser ke objek-objek wisata lain di Bali. Kondisi seperti ini tidak terlepas dari salah satu faktor penataan Pantai Kuta sendiri. Untuk itu rencana revitalisasi Pantai Kuta harus segera dilakukan dalam mengembalikan kembali marwah Pantai Kuta yang menjadi tujuan utama berkunjung ke Bali.
membangkitkan pariwisata untuk datang lagi ke Kuta, karena sekarang ini kondisinya Kuta sudah mulai sedikit demi sedikit ditinggalkan. Makanya dengan harapan dengan perbaikan pantai, rejuvenation-nya, revitalisasi pantai Kuta itu mengembalikan turisme untuk masuk lagi ke pantai Kuta. Kalau saya lihat memang ya pantainya agak berantakan ya. Nah kalau sekarang mulai ditata rapi, yang saya dengar mereka akan tadi pantainya itu akan diperlebar, jadi ada penahan ombak di arah Discovery sehingga pantai akan memanjang, lalu pedestrian akan ditata, jadi tidak akan ada motor mobil parkir sembarangan, itu yang memecah kemacetan, sehingga terus juga diatur untuk pengusaha atau penjual-penjual pedagang-pedagang yang di pantai itu mereka akan atur sehingga pantai Kuta akan tertata rapi dan cantik. Kita pengennya membangun kembali dan meningkatkan kehidupan Kuta lagi. Jadi kita pengennya supaya Kuta dan Legian ini tidak ditinggalkan, karena sekarang masanya juga sudah bergeser, anak-anak muda. Kita pengennya next mereka ketika ada mengingat atau recall kembali mengenai Bali, mereka punya experience, mereka punya memori. Selain revitalisasi Pantai Kuta, berbagai upaya terus dilakukan kalangan pengusaha seperti Beach Walk Fun Run 2025 yang diharapkan dapat menarik kembali wisatawan ke Kuta serta membangun terus semangat hidup sehat di Bali yang berdampak pada meningkatnya perguliran ekonomi. Rai Swantaro, Bali TV. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan ribuan krama ikuti prosesi Nedunin Ide Betara ke Pura Ulundanu Batur Songan. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras bagi pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, upacara Ngusaba Kapat merupakan salah satu upacara besar yang dilaksanakan setiap tahun di Pura Ulundanu Batur, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Upacara ini merupakan ungkapan rasa syukur dan permohonan keseimbangan alam, kesuburan pertanian, serta keselamatan jagat. Sebelum puncak karya yang jatuh pada Purnama Kapat, Senin 6 Oktober 2025 mendatang, salah satu prosesi penting dalam rangkaian karya ini adalah Ide Betara dari pura masing-masing dadio di Desa Adat Songan, Kaodal atau Tedun, turun ke Pura Ulundanu Batur. Prosesi ini dilaksanakan pada Kamis malam 2 Oktober 2025. Ketua Panitia Upacara Jero Sabe mengatakan prosesi Tedun ini diikuti ribuan kramo dari masing-masing dadio mengiringi ide susunan sampai ke penataran Pura Ulundanu Batur. Hal ini menunjukkan partisipasi spiritual seluruh kramo Desa Adat Songan dalam karya besar ini. Saat upacara besar seperti Ngusaba Kapat ini, Ide Betara di masing-masing dadio Tedun dari tanah sucinya untuk lungo atau berangkat ke pura utama.
Dalam hal ini, Pura Hulun Danu Batur guna mengikuti karya dan bersatu secara niskala dengan manifestasi ide Batara lainnya. Beberapa hari sebelum puncak karya, masing-masing dadio di Desa Songan melakukan upacara ngingsah dan mepejati, yakni prosesi menyiapkan sarana upakara dan memohon izin kepada ide Batara agar berkenan lunga. Umat dari masing-masing dadio membersihkan pura, mengaturkan bebantenan, serta mempersiapkan pralingga atau lingga ide Batara yang akan dibawa dalam prosesi. Pada hari yang telah ditentukan dalam kalender upacara, dilakukanlah prosesi lunga ide Batara. Masing-masing dadio dengan diiringi pemangku, tetua dadio serta warga yang membawa upakara dan iringan gamelan berjalan kaki menuju Pura Hulun Danu Batur. Dalam prosesi ini, pralingga ide Batara diusung dengan penuh hormat dan kesakralan. Umat mengenakan pakaian adat lengkap, membawa bantan, tedung, dan perlengkapan suci lainnya. Sesampainya di Pura Hulun Danu Batur, masing-masing ide Batara dari dadio diterima secara niskala di Jawa Tengah dan Jawa Jero. Pemangku setempat memimpin upacara penyambutan atau penganyar dan meletakkan pralingga ide Batara di tempat yang telah disediakan. Selama di sana, ide Batara dari dadio turut berstana kaodal bersama ide Batara utama di Pura Hulun Danu hingga upacara selesai. Pramana Wijaya, Bali TV melaporkan. Belasan penjor hias berukuran besar terpasang di depan pura desa adat Kapal Mengui Badung. Pemasangan penjor karya seni kreativitas para STT pemuda dilakukan menjelang upacara Aci Tabuh Rah Pengangon atau Siat Tipat Bantal yang akan digelar pada Purnama Kapat Senin 6 Oktober mendatang. Suasana jalan raya di Desa Kapal, Kecamatan Mengui Badung tampak semarak dengan berdirinya penjor megah tersebut. Penjor-penjor ini merupakan hasil kreativitas seketurun-turuni dari 15 banjar di Desa Adat Kapal. Belasan penjor hias besar, megah dan menjulang tinggi memberikan kesan indah dan memperindah pura desa dan pusah Desa Adat Kapal. Klian Saboyowano Palwo Nagara Madayudi Dwi Payana menyatakan bahwa lomba penjor hias ini bertujuan melestarikan adat tradisi budaya sekaligus mengasah kreativitas generasi muda. Dari 17 sekotruno yang ada, hanya 15 STT yang ikut. Pemasangan penjor ini pertama kali dilombakan dalam menyambut Siat Tipat Bantal. Kita memeriahkan rangkaian dari tradisi kita yang ada di Desa Adat Kapal, yaitu tradisi Siat Tipat Bantal atau Aci Tabuh Rah Pengangon. Yang kedua yaitu untuk memberikan wadah kepada sekotruno kita di Desa Adat Kapal, khususnya untuk pelestarian budaya. Artinya kita melihat potensi-potensi kita di Desa Adat Kapal, sangat banyak potensi generasi muda kita yang perlu kita wadahi untuk bisa berkarya, berkreativitas, khususnya di bidang penjor. Selain itu juga karena Desa Kapal ini kita dikenal dengan sumbernya janur, yang dimana dari dulu orang-orang mengenal kapal ini adalah rumahnya janur. Jadi kita sekarang mewadahi generasi muda kita untuk berkarya dengan sebuah janur itu dalam bentuk penjor. Siat Tipat Bantal sendiri merupakan ritual sakral yang diwariskan turun-temurun, ditandai dengan aksi saling melempar tipat dan berlangsung di depan pura desa dan pusah Desa Adat Kapal. Sore Senin 6 Oktober mendatang ditutup sementara. Lurah Kapal Inyoman Adi Setiawan telah berkoordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan adanya penutupan jalan dan menghimbau masyarakat ingin melewati jalan daerah Kapal menuju Denpasar agar bisa mencari jalan alternatif. Menghimbau kepada warga sekitar yang akan melalui jalan raya Kapal agar mencari jalan alternatif dari perkiraan dari jam 3 sore ini sampai jam 5. Karena tentu setelah perang Siat Tipat akan menghasilkan noda-noda tipat yang agak licin, itu perlu pembersihan sekitar 30 menit. Winata, Bali TV. Pemirsa, sejak pagi hingga malam hari, ratusan hewan peliharaan kucing dan anjing penuhi rumah jabatan Bupati Buleleng. Hewan-hewan ini menunggu untuk mendapat vaksinasi rabies secara gratis. Nampak antusias masyarakat Buleleng begitu besar dalam kegiatan tersebut.
untuk memperingati World Rabies Day serta sebagai upaya nyata pencegahan penyebaran penyakit rabies di Kabupaten Buleleng, masyarakat berbondong-bondong membawa hewan peliharaan kesayangannya. Mereka sangat antusias dengan vaksinasi gratis ini dan berharap diadakan lagi di kemudian hari karena sangat membantu masyarakat yang memiliki hewan peliharaan. Selain vaksinasi rabies, kegiatan ini juga menyediakan layanan steril hewan peliharaan serta sosialisasi mengenai bahaya penyakit rabies yang dibawakan oleh Dr. Hewan Dewa Andre. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, tercatat sebanyak 450 hewan kesayangan didaftarkan oleh masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi rabies pada kegiatan ini. Yasri Yuli, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.